Chris Reborn di akun Facebooknya menyebut bahwa Indonesia berencana melakukan pengadaan jet tempur generasi 4,5 dan generasi kelima. Dan tentu saja, ini langsung membuat banyak orang bertanya, jet apa yang sebenarnya akan dibeli TNI Angkatan Udara? Karena jika dilihat dari arah pengadaan sekarang, Indonesia sepertinya sedang membangun strategi diversifikasi besar-besaran. Bukan hanya berbeda negara, tetapi berbeda generasi jet tempur sekaligus. Generasi 4,5 mulai terlihat jelas. Jika bicara generasi 4,5, arah Indonesia sebenarnya mulai cukup mudah dibaca. Rafale sudah jelas masuk. Sementara KF-21 juga sangat mungkin menjadi bagian masa depan TNI Angkatan Udara karena Indonesia ikut di dalam programnya. Dan jika ini benar, maka generasi 4,5 TNI Angkatan Udara nantinya kemungkinan akan diisi 2 jet tempur utama, Rafale dan KF-21. Ini menarik. Karena Indonesia tampaknya sengaja tidak bergantung pada satu platform saja. Rafale dari Eropa, KF-21 dari Korea Selatan, artinya Indonesia sedang membangun diversifikasi kekuatan udara bahkan di level generasi 4,5. Tetapi bagian paling menarik justru bukan di sini, melainkan di generasi kelima. KAAN hampir pasti masuk hitungan. Untuk generasi kelima, nama pertama yang paling masuk akal sebenarnya adalah KAAN. Karena hubungan Indonesia dan Turki sekarang sangat dekat. Dan Indonesia juga sudah beberapa kali dikaitkan dengan proyek KAAN dan bahkan kabarnya sudah dilakontrak sebanyak 48 unit yang akan mulai dideliver tahun 2032. Jadi jika nanti KAAN masuk TNI Angkatan Udara, itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Apalagi Indonesia memang terlihat mulai tertarik masuk ke proyek-proyek jangka panjang, bukan sekadar membeli barang jadi. Tetapi jika diperhatikan, isu dari Chris Reborn terasa menarik justru karena kemungkinan Indonesia tidak hanya berhenti di KAAN, melainkan sedang mencari jet generasi kelima lain sebagai pasangan diversifikasi. Dan disinilah pembahasannya mulai panas. Antara Su-57, J-35, atau F-35. Kalau Indonesia benar-benar mencari pasangan KAAN, maka pilihannya kemungkinan mengerucut ke 3 nama, Su-57 Velon, J-35, atau F-35. Tetapi realistis saja, F-35 kemungkinan paling kecil, karena Amerika sangat ketat untuk jet generasi kelima mereka, dan Indonesia bukan sekutu utama Amerika. Artinya, arah paling realistis kemungkinan tinggal 2, Rusia atau Cina, dan keduanya punya daya tarik masing-masing. Kalau Indonesia memilih Su-57 Velon, maka TNI Angkatan Udara akan memiliki jalur yang cukup familiar, karena Indonesia sudah lama menggunakan alutsista Rusia, dan Su-57 sendiri punya image sebagai stealth fighter yang brutal dan agresif, tetapi risikonya juga besar. Sanksi Amerika, politik global, dan logistik Rusia. Sementara jika Indonesia memilih J-35, arahnya akan sangat berbeda, karena ini bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai membuka pintu lebih besar terhadap teknologi tempur Cina. Dan ini jelas akan membuat kawasan panas, apalagi J-35 diproyeksikan menjadi stealth fighter ekspor Cina di masa depan. Strategi besar Indonesia mulai terlihat. Jika disusun, masa depan TNI Angkatan Udara kemungkinan bisa terlihat seperti ini. Generasi 4,5 diisi Rafale dan KF-21, sementara generasi kelima diisi KAAN dan 1 stealth fighter tambahan, entah Su-57 atau J-35. Dan ini menunjukkan satu hal penting. Indonesia tampaknya sengaja membangun strategi diversifikasi ekstrim, tidak bergantung pada satu negara, tidak bergantung pada satu blok, tetapi mencampur Eropa, Korea Selatan, Turki, bahkan kemungkinan Rusia atau China. Memang logistiknya akan rumit, tetapi secara strategis, Indonesia menjadi jauh lebih sulit ditekan oleh embargo atau kepentingan politik satu negara saja. Jadi jika rumor dari Chris Reborn ini terjadi, dan kita melihat jet baru mejeng di pangkalan, maka TNI Angkatan Udara mungkin sedang menyiapkan kombinasi kekuatan udara paling unik dalam sejarah Indonesia. Rafale dan KF-21 untuk generasi 4,5, lalu KAAN dipadukan dengan stealth fighter lain untuk generasi kelima. Dan sekarang pertanyaannya tinggal satu. Jika benar Indonesia akan membeli jet generasi kelima kedua, menurut Anda yang paling mungkin dipilih TNI Angkatan Udara? Jet tempur siapa? Rusia, Cina, atau justru ada kejutan lain?